Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali di seri Geospatial Brief. Kali ini yang ke-13 dengan topik kita melanjutkan informasi geospasial untuk mitigasi bencana ya. Terakhir seri informasi geospasial untuk mitigasi bencana yang kedua itu kalau tidak salah Geospatial Brief nomor 10 ya. Dan ini slide terakhir yang kita lihat di seri kedua tersebut, yaitu peranan data dan informasi geospasial untuk keperluan manajemen pengurangan resiko bencana ya, yang selanjutnya kita singkat MPRB. Dan nanti kita lihat di dalam siklus MPRB ini data dan informasi geospasial bermanfaat hampir di semua tahapan ini ya. Nah, kali ini dalam Geospatial Brief nomor 13 ini kita akan melihat secara umum dan singkat peranan dari jaring GPS yang statik maupun kontinu, dan juga kemudian data pengamatan pasang surut melalui INATIDE ya, dan juga data-data DEMNAS dan BATNAS ya. Kita akan lihat secara umum peranan mereka apa saja dalam siklus MPRB ini ya. Insya Allah nanti di seri berikutnya yaitu Geospatial Brief nomor 14 kita akan melihat contoh-contohnya secara lebih detail ya. Kali ini cuma penjelasannya secara umum. Pertama-tama kita lihat jaring kontrol GPS yang saat ini ada di Indonesia. Yang dikelola pemerintah ini ada dua lah ya. Jadi ada jaring kontrol horizontal nasional yang dikelola BIG, terdiri dari 1416 pilar ya, yang kondisinya masih baik dan ada fisiknya di lapangan, yaitu kita lihat yang ditandai dengan titik-titik berwarna hijau ini ya. Nah, tentunya juga di samping jaring kontrol horizontal nasional BIG ini, kita punya jaring kontrol yang orde ketelitiannya mungkin di bawah dari JKHN-BIG, yaitu kerangka dasar kadaster nasional orde 2 BPN yang masih bagus ya, intek di lapangan, koordinatnya juga ada kira-kira 1.800-an pilar, dan kemudian yang orde 3-nya ada kira-kira 2.400-an pilar ya. Dan terdistribusi memang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Baik JKHN maupun KDKN ini banyaknya di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan ya. Kalau di memang Papua, Maluku masih relatif lebih sedikit ya, karena memang kondisi medannya jauh lebih berat pada saat realisasinya, memang jadi dikebelakangkan mungkin ya. Nah, dalam pengurangan resiko bencana, jaring-jaring kontrol geodesi ini bermanfaat untuk berbagai hal ya. Tentunya dalam siklus manajemen pengurangan risiko bencana, jaring kontrol GPS yang sifatnya statik ini bisa berfungsi sebagai titik kontrol atau titik pantau untuk survei-survei geodetik untuk keperluan penilaian risiko bencana ya. Misalnya untuk melihat potensi gempa bumi, dan tentunya nanti kalau di dekat wilayah pantai, apakah gempa bumi tersebut bisa memicu tsunami ya, atau kawasan longsor, letusan gunung api ya.
kemudian land subsidence ya. Jadi bisa kita menggunakan jaring kontrol ini sebagai titik kontrol atau bahkan titik pantau. Maksudnya titik-titik pantau ini kalau kita amati lagi misalnya dengan GPS dan kita bandingkan dengan koordinat pada saat dia di-establish ya. Jadi kalau kita misalnya punya datanya, katakanlah ada sejumlah titik yang di Pulau Jawa misalnya direalisasikan kira-kira 10 tahun yang lalu dengan GPS dan kita punya datanya, kemudian kita amati lagi sekarang, nah tentunya kita akan dapat vektor pergeseran ya, vektor displacement ya. Kemudian kita bisa mempelajari geokinematikanya ya, pergerakan titik-titik di permukaan bumi yang disebabkan oleh proses geodinamika ya, atau pergerakan sesar. Nah itu bisa contohnya kita untuk melihat potensi gempa bumi di wilayah tersebut ya. Kalau di dekat kawasan gunung api, tentunya kita bisa melihat potensi apakah gunung api ini aktivitasnya meningkat apa tidak ya. Dan juga penurunan tanah bisa di wilayah Pantura dan seterusnya ya. Jadi ini bisa bermanfaat ya untuk keperluan penilaian resiko ya, potensi bencana. Kemudian bisa juga untuk keperluan pemetaan kebencanaan ya, sebagai titik kontrol atau GCP ya. Apakah dia pemetaan kebencanaan ini sebelum terjadi bencana atau sesudah terjadi bencana ya, misalnya mau rapid mapping dan segala macam menggunakan baik survei terestris maupun survei fotogrametris ya, menggunakan pesawat, UAV atau drone, ataupun menggunakan citra-citra satelit yang sudah ada ya. Tentunya kita nanti perlu untuk penegakan foto maupun citra kita menggunakan GCP, dan GCP-nya bisa titik kontrol yang sudah ada di wilayah tersebut ya, tinggal kita gunakan koordinatnya ya. Dan tentunya juga nanti untuk keperluan rehabilitasi rekonstruksi sesudah terjadi bencana, itu juga kita bisa menggunakan titik-titik kontrol yang ada di sekitar wilayah bencana untuk mendukung beragam kegiatan survei pemetaan ya. Karena kan tahapan rehabilitasi rekonstruksi kadang-kadang perlu bangun jembatan atau jalan ya, atau kalau misalnya tsunami tersebut menghilangkan batas persil tanah, bisa kita gunakan juga untuk titik kontrol ini untuk rekonstruksi batas persil dan seterusnya ya. Jadi daripada kita membuat jaring kontrol baru, kalau memang di dekat situ sudah ada JKHN atau KDKN titik-titiknya ya, kita tinggal gunakan saja ya. Ini juga salah satu keuntungan dari jaring kontrol GPS ini. Di samping jaring GPS yang sifatnya statik gitu ya, Indonesia juga kita punya jaring GPS yang continue atau core station ya, dan ini juga tentunya sangat bermanfaat untuk manajemen pengurangan resiko bencana ya. Kita saat ini dalam hal ini pemerintah ya mempunyai jaring GPS GNSS continue. Yang pertama yang dikelola BIG sampai akhir 2020 kemarin sudah ada 280 stasiun ya, dan ini sebarannya bisa dilihat titik-titik biru ini. Dan kemudian pihak Kementerian ATR BPN sendiri juga punya jaring GPS continue yang dinamakan JRSP ya, jaringan referensi satelit pertanahan lah ya,
kalau tidak salah singkatannya. Dan mereka punya 187 stasiun ya. Dan memang kita lihat kedua stasiun ini memang paling banyak, paling rapat itu ada di Jawa ya, kemudian Sumatera, kemudian Sulawesi, sebagian Kalimantan ya. Dan seperti biasa karena kondisi Medan memang Papua yang paling sedikit ya. Nah, sebagaimana halnya jaring GPS statik, tentunya ini juga bermanfaat hampir sama ini ya, sebagai jaring-jaring titik kontrol, tapi ini sifatnya aktif ya. Jadi maksudnya sebagai pengguna tentunya kita tidak perlu menempatkan GPS receiver lagi di titik kontrol ya. Kalau di titik kontrol statik kan kalau kita ingin menggunakan sebagai titik kontrol, ya kita harus menempatkan receiver GPS kita satu di jaring GPS yang statik tersebut. Tetapi kalau dalam konteks pemanfaatan jaring GPS course, ya kita tinggal punya satu receiver, kita langsung saja bisa melakukan survei, kemudian datanya kita bisa nantinya menggunakan data GPS course ya. Dan kalau seandainya kita mau menggunakan RTK network pun atau metode RTK, nanti bisa menggunakan malah secara real time ya. Jadi ini salah satu keuntungannya kalau kita menggunakan bantuan jaring GPS course baik yang dikelola BIG maupun BPN, kita bisa menggunakan penentuan titik-titik yang kita perlukan di lapangan secara real time ya. Mungkin keperluan real time ini biasanya bermanfaat untuk keperluan beragam kegiatan di pasca bencana ya. Kadang-kadang di tanggap darurat pun kita sudah memerlukan, tetapi yang jelas untuk tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ya, di mana perlu banyak kegiatan survei pemetaan, nah itu akan sangat bermanfaat ya. Apakah itu jaring GPS statik maupun jaring GPS course ya. Tergantung di wilayah tersebut lah adanya yang apa ya. Misalnya contohnya kalau di Palu kemarin ya kita bisa menggunakan jaringan course-nya BIG ya. Ataupun juga ini ada dari BPN juga ada satu ya. Jadi nanti tinggal menggunakan apakah diintegrasikan atau mana yang paling baik ya, yang secara operasional ada terus ya. Itu situasional ya, kita lihat di lapangan bagaimana ya. Dan tentunya juga seperti halnya jaring GPS statik ya, titik-titik GPS course ini bisa digunakan sebagai titik kontrol aktif untuk pemetaan kebencanaan ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, baik secara terestris, fotogrametris ataupun menggunakan citra satelit. Nah ini kita bisa manfaatkan lah ya. Jadi banyak manfaatnya ini ya, jaring GPS course ini. Nah kemudian kita lihat data jaring kontrol juga yang akan bermanfaat ini adalah data pasang surut laut ya. Jadi ini seperti kita ketahui BIG memang mempunyai jaringan pengamatan pasang surut yang sifatnya kontinu ya, terus menerus online di 170 stasiun pasut di yang lokasinya ditunjukkan dengan titik-titik merah ini ya. Dan ini contoh misalnya salah satu stasiun pasut yang ditempatkan di Pelabuhan Pantoloan ini ya, yang di Palu ya. Jadi awalnya memang seperti kita ketahui untuk keperluan pemetaan ini kita perlu referensi ketinggian datum ya, biasanya mean sea level dulu ya. Nah mean sea level ini direalisasikan dari
pengamatan pasang surut ya. Meskipun saat ini memang kalau untuk referensi tinggi BIG menggunakan bidang geoid ya. Bidang geoid ini adalah bidang ekipotensial gaya berat bumi yang realisasinya sehari-hari yang bisa nampak itu seperti mean sea level lah ya. Jadi makanya geoid ini atau bidang untuk referensi tinggi ini juga secara praktis itu bisa didekati dengan mean sea level ya. Tapi datum tinggi Indonesia itu adalah sebenarnya geoid ya. Nah, di samping untuk realisasi datum tinggi untuk keperluan pemetaan di Indonesia, data pasang surut ini juga tentunya akan bermanfaat untuk manajemen pengurangan risiko bencana ya. Misalnya untuk keperluan penilaian risiko dan kesiapsiagaan terhadap kenaikan muka laut misalnya ya, atau global warming atau perubahan iklim ya. Jadi kalau kita punya data pasang surut yang panjang, nah ini bisa untuk keperluan penilaian risiko bencana-bencana ini ya. Meskipun tentunya orang biasa tidak hanya menggunakan data pasang surut ya, bisa juga data satelit altimetri ya, yang mengamati permukaan laut secara lebih luas ya. Karena kalau kita lihat pasang surut ini kan tide gauge ini dia mengamati variasi muka laut di pantai ya. Nah, kemudian yang di offshore, yang di laut-laut yang jauh dari pantai, nah biasanya kita bisa menggunakan data dari satelit altimetri. Nah, kemudian keduanya bisa digabungkan ya untuk penilaian risiko dan kesiapsiagaan bencana ini ya. Kemudian juga untuk keperluan kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana tsunami maupun banjir pasang rob ya. Misalnya kalau terjadi gempa di suatu wilayah ya, nanti kenaikan muka laut yang diamati oleh stasiun-stasiun pasut di sekitarnya bermanfaat untuk kesiapsiagaan dan peringatan dini di wilayah-wilayah yang lainnya ya. Meskipun kadang-kadang kalau di wilayah yang terjadi gempa dan tsunami, memang stasiun pasut itu hanya mengkonfirmasi ya terjadinya tsunami. Tapi untuk lokasi yang berada di luar misalnya kejadian tsunami ini menjadi peringatan ya, sehingga mereka bisa bersiap siaga ya. Nah, kemudian juga nanti kita lihat untuk keperluan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ya pasca bencana ya yang terjadi di wilayah pesisir. Misalnya kalau untuk pembangunan dermaga pelabuhan ya yang rusak karena tsunami, kemudian ingin direhabilitasi, rekonstruksi baru ya, kemudian bisa menggunakan data pasang surut ya, karena kita bisa mengestimasi MSL dan juga variasi minimum maksimum muka laut dari data pasang surut ya yang diamati dalam periode tertentu. Tetapi karena INA tides ini kan continue ya, jadi datanya memang relatif panjang ya, sejak dia diinstal sampai saat ini ya. Mungkin ada yang sudah beberapa tahun ya datanya, atau bahkan lebih panjang ya. Jadi data pasut ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk tahapan penilaian risiko, kesiapsiagaan, tapi juga bisa untuk peringatan dini dan juga untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ya pasca bencana yang terjadi di wilayah pesisir biasanya ya, apakah tsunami atau rob gitu ya. Dan tentunya ini banyak lagi yang manfaat untuk keperluan pekerjaan rekayasa di wilayah pesisir ya,
Itu banyak keperluan pasang surut ini perlu banyak gunanya lah ya. Contohnya untuk pengerukan dan seterusnya ya. Ini data pasang surut penting juga untuk navigasi ya. Mau masuk pelabuhan dan segala macam kan informasi pasang surut di wilayah pelabuhan harus diketahui ya. Kalau tidak kapalnya bisa kandas kalau salah dia masuk pada saat air surut ya. Semacam itulah ya. Tapi untuk keperluan mitigasi bencana juga manfaatnya banyak. Nah, terakhir data dan informasi geospasial dasar yang penting untuk manajemen pengurangan risiko bencana itu adalah Digital Elevation Model secara nasional, ini DEMNAS, dan data batimetri ya. Batimetri ini kedalaman laut ya. Jadi kalau DEM itu adalah topografi di darat, kalau BATNAS, batimetri nasional ini kedalaman topografi dasar laut ya. Dari biasanya dihitung dari MSL lah biasanya ya. Dan alhamdulillah memang BIG, Badan Informasi Geospasial, juga sudah menyediakan data DEM dan batimetri secara nasional yang bisa diakses oleh publik tanpa bayar di link berikut ya. Dan nanti kita lihat data DEMNAS dan BATNAS ini manfaatnya banyak ya. Misalnya kita ingin memodelkan atau membuat risk assessment ya, penilaian risiko bencana, baik di wilayah daratan. Kalau wilayah daratan perlu DEMNAS itu biasanya kita untuk pemodelan banjir ya, penilaian resiko terjadinya longsor, gerakan tanah ya, bisa ya. Kalau dengan sekalian dengan BATNAS ya perlu data batimetri juga nanti mungkin ya. Misalnya untuk keperluan tsunami ya. Kita perlu kalau misalnya mau memodelkan terjadi gempa, kemudian kita ingin tahu misalnya ketinggian tsunami nanti berapa tinggi, kemudian juga jangkauannya ke darat berapa jauh. Nah, itu kita biasa perlu topografi wilayah pesisir, kita bisa dapat dari DEMNAS, dan juga topografi dasar laut di sekitar pantai seperti apa. Nah, kita bisa dapat dari batimetri nasional ya. Juga untuk keperluan kenaikan muka laut ya, kita ingin tahu misalnya efek sea level rise ini di pulau-pulau atau di pinggir pantai utara Jawa misalnya ya, atau di pantai selatan misalnya Kalimantan ini, di Delta Mahakam bagaimana gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan DEMNAS dan juga BATNAS ya, dan kemudian data pasang surut tentunya ya, kita lihat. Dan kemudian kita bisa mensimulasi kalau terjadi tsunami di selatan Jawa, misalnya dia nanti kira-kira kalau misalnya di wilayah Cilacap atau Pacitan dia air bisa masuk berapa dalam ya, berapa jauh ke wilayah daratan. Nah, itu tentunya pemodelan semacam itu perlu topografi wilayah pantai dan juga topografi dasar laut ya di sekitar pantainya sampai ke sumber gempa di lautnya ya. Nah, kemudian juga kalau kita mau menggunakan citra satelit untuk keperluan misalnya rapid mapping ya, sesudah bencana atau sebelum bencana untuk keperluan penilaian resiko, nantinya kita perlu data DEMNAS ini untuk proses penegakan citra ya. Di samping kita perlu GCP. Jadi seperti kita ketahui kalau kita punya citra satelit, kita mau ortorektifikasi, kita mau tegakkan, nah itu kita perlu data DEMNAS, data DEM ya. Sumbernya dari mana-mana ya, tapi ya karena DEMNAS terbuka ya gunakan saja DEMNAS ya. Kecuali kita perlu lebih teliti dari DEMNAS ya, kita harus cari sumber lain ya. Dan di samping DEM kita juga perlu
koordinat dalam sistem global ya. Selama ini kita menggunakan data GCP dari GPS ya. Apakah ini dari data CORS atau dari data jaring kontrol horizontal yang sebelumnya sudah kita diskusikan, silahkan saja ya. Jadi memang manfaat Demnas di sini bermanfaat ya. Dan kemudian juga untuk keperluan nanti tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi ya. Kadang-kadang kita perlu informasi kondisi topografi secara cepat ya. Untuk misalnya pembangunan secara cepat, misalnya trase jalan baru atau pembangunan jembatan dan segala macam ya. Nah, untuk informasi awal kasaran tentang topografi ya kita mungkin bisa menggunakan data Demnas. Kemudian pada saat nanti detail engineeringnya kalau perlu informasi ketinggian topografi lebih detail ya kita bisa survei terestris ya menggunakan leveling atau ya biasanya sifat datar leveling ya atau fotogrametri secara lebih baik ya. Tapi intinya untuk keperluan manajemen pengurangan resiko bencana, Demnas dan Batnas ini akan sangat bermanfaat ya untuk kita. Jadi rekan-rekan sekalian, itu kira-kira geospatial brief kita kali ini, yaitu peranan dari data-data jaring kontrol horizontal nasional, kemudian CORS, GPS, data pengamatan pasut ya, INATIDES dan data Demnas dan juga Batnas ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan aplikasi peta-peta dasar dan peta-peta tematik dan contoh-contoh dari pemanfaatan jaring kontrol ini untuk keperluan manajemen pengurangan risiko bencana ya. Insya Allah di seri berikutnya yaitu informasi geospasial untuk mitigasi bencana yang keempat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Jaga kesehatan dan jaga prokes ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.